Halo, selamat datang di podcast edukasi bersama saya Nia Tukan. Di sini kita akan membahas tentang fungsi sekolah dalam pembangunan siswa. Baru-baru ini pada tahun 2025 terjadi kasus di salah satu daerah di Jawa Tengah akibat ketidaksesuaian lingkungan sekolah dengan kebutuhan perkembangan kasus ini membuka mata kita semua bahwa sekolah tak hanya soal nilai akademik. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber kita. Saya Novi Noni. Baik, Novi Noni, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa yang dimaksud dengan fungsi sekolah dalam konteks pembangunan siswa? Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa berdiskusi tentang topik fundamental yang sering kita anggap rendah, padahal sangat menentukan masa depan generasi muda. Baik, Ibu Sofia Noni, boleh dijelaskan sedikit terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan fungsi sekolah dalam konteks pengembangan siswa? Tentu saja sederhana, sekolah bukan hanya lembaga pendidik formal tetapi juga agen sosial dan budaya. Fungsi sekolah mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, pengembangan intelektual siswa. Yang kedua, pembentukan karakter dan nilai. Yang ketiga, persiapan siswa untuk hidup sosial dan masa depan. Baik, Ibu Sofia Noni, apa sih fungsi intelektual ini hanya soal pembelajaran akademis saja? Benar, namun bukan sekedar hafalan. Sekolah seharusnya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Apabila di area 2025 ini kemampuan mencari dan menyaring informasi itu lebih jauh dan lebih penting untuk dibandingkan mencari informasi di internet. Siswa itu lebih lebih memiliki kemampuan sendiri. Baik. Bagaimana sih sekolah bisa membantu perkembangan sosial siswa? Oke, di sekolah itu siswa belajar berinteraksi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan meninggalkan empati. Hal ini sangat penting karena membentuk kepribadian yang matang. Oke, seperti itu ya Bu Sofia Noni. Bagaimana peran sekolah dalam membentuk karakter? Bukankah itu tugas keluarga? Oke, tidak sepenuhnya pendidikan daring bisa menggantikan aspek akademik, tetapi salah. Oke, tidak ulang. Oke, tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya pendidikan daring bisa menggantikan aspek akademik, tapi tidak bisa digantikan fungsi sosial dan karakter yang berbentuk melalui interaksi langsung dari sekolah. Oke, Bu Novi, yang pertanyaan kedua, bagaimana siswa bisa memaksimalkan fungsi sekolah di tengah tekanan akademik? Dengan dukungan guru dan orang tua, siswa perlu belajar mengatur waktu, mengenal potensi diri, serta berkomunikasi jika mengalami kesulitan. Apa yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua agar sekolah benar-benar menjadi tempat pengembangan siswa, bukan hanya tempat mengejar nilai? Oke.
Berikut itu penekanan pada pembelajaran bermakna, bukan sekedar target ujian, bangun komunitas antara guru, siswa, dan orang tua. Betul, mari kita ubah cara pandang terhadap sekolah dari tempat menghafal menjadi tempat bertumbuh. Oke, terima kasih Ibu Novi atas waktunya. Dan untuk Sobat Edukasi, semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam edukasi.